Sidang perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, yang menyeret Rio Pangestu 31 tahun, sebagai terdakwa kembali bergulir di Pengadilan Negeri PN Surabaya, Rabu, tanggal 25 Februari tahun 2026. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi korban, Novianti Wijaya umur 32 tahun dan ayahnya, DRSEC Mulyanto Wijaya AK. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Rida Nur Karimah, Novianti membeberkan kronologi insiden yang terjadi pada tanggal 10 Juni tahun 2025 di kediaman mereka di kawasan Northwest Hill, Pakal, Surabaya. Keributan dipicu hal sepele, yakni masalah tatakan makanan bayi di jemuran yang terkena air hujan. Saya itu sedang memberikan anak saya makan. Nah, di anak saya kan ada tatakannya ya, namanya berpikir lah. Nah, pada waktu itu setelah saya kasih makan, saya diajak sama suami saya pergi ke rumah sebelah. Pada waktu itu saya nggak menyangka kalau hujan, jadi setelah saya cuci kan saya taruh ternyata hujan. Sepulang dari sana saya cuci lagi, saya taruh di jemur, tapi saya angkat ke atasnya jemur gitu. Nah, saya istirahat di ruang tamu, tiba-tiba suami saya ngomong, mau cuci dulu. Terus saya ngomong baik-baik gitu. Jangan dulu, soalnya ini penuh gelap. Nanti pasti cuciannya ini nanti basah semua. Nanti aku nggak bisa masak juga. Dia ngomong-ngomel marah-marah ke saya. Nah, mungkin saya jengkel karena saya diomelin sama beliau. Akhirnya pada waktu saya ke belakang kan saya mau ngambil tangan-tangannya itu. Dan posisi kaki saya juga sakit pada waktu itu terkilir. Saya sudah bilang, kaki saya itu sakit terkilir. Dia di posisi di atas, lagi kayaknya sih sepertinya lagi ngambil baju untuk dimasukkan ke mesin cuci. Karena saya berada di bawah, dia berada di atas. Lah, pada waktu itu saya mengomel, marah-marah karena harus mencuci lagi ulang yang ketiga. Gitu. Nah, tanpa sengaja karena saya sudah jengkel, jadi saya banting itu katakan. Tapi mengenai bagian dalam restorannya punya mama tua saya yang ada di sana, dia marah, dia langsung mengangkat baju saya ditarik keluar di depannya pintu kamar mandi di samping sini, dan ketika itu kan juga sininya juga kena cakar semua gitu loh. Nah, kaki saya ini juga pada waktu itu kan kena baling juga sepenahan itu kan kena lantai gitu loh, jadi bingung gitu. Nah, anak saya nangis, nangis sama papanya. Pada waktu itu sempat terjadi tarik menarik, jadi papanya gendong yang bagian atas, saya megangnya bagian bawah gitu. Setelah itu saya ngomong baik-baik ke dia, mana anakku, kasihkan ke saya anaknya. Lah, saya ngomong jangan dikasari, nah ini aku yang hamil, aku yang melahirkan. Dia nggak terima. Loh, kalau kamu merasa itu anakmu, kamu yang lahir, ya kan keluar. Jadi saya didorong dari belakang sini dengan membawa gendong anak, didorong ke arah pintu. Jadi kepala anak saya itu menatap ke pintu itu sampai nangis. Ngejar. Saya nangis, terus saya telepon papa saya dan orang tua saya untuk datang ke rumah Northwest Hill untuk saya minta bantuan pada waktu itu. Akhirnya beliau datang dengan mama saya ke tempat saya. Nah, pada waktu itu yang Rio-nya ini masih marah-marah ke saya naik ke atas ke kamar. Di kamar pun dia tuh marah-marah, masih keluar kamu dari sini. Nah, pada waktu itu saya telepon ke papa saya. Dan sepertinya beliau itu juga mendengar ketika si Bapak Rio Pangestu ini mengusir saya dari kamar gitu. Setelah singkat cerita, orang tua saya datang, anak saya dibawa oleh mama saya keluar. Nah, kita dimediasi, jadi papa memediasi antara saya dengan Bapak Rio. Nah, di dalam mediasi ini dia terjadi percekcokan lagi. Saya dibilang saya kan habis ngasih mama saya uang gitu loh.
Terus dia tuh ngomong kayak gini, daripada kamu tuh ngasih mamamu uang, mending kamu tuh buat beli no skincare. Ngapain kamu ngemis-ngemis sama aku? Kok dasar pengemis, kok tuh tidur di kolong jembatan, ada pernyataan seperti itu. Kalau tidur di kolong jembatan, nah saya tuh ngomong, aku kayak gini, dia nyesel nikah sama kamu kayak gitu. Aku aja sakit aja, kamu nggak pernah membiayain saya. Lah, terus dia marah, emosi, saya dijambak. Nah, awal juga pembicaraan juga ada perkara keuangan juga yang menganggap saya itu sering mengambil uang bulanan. Padahal di sini saya itu ada diberikan papa saya ruko dan itu kondisi disewa yang mengelola papa saya. Jadi saya butuh, saya ditransferi pada waktu itu. Dan dia tuh curiga terus ke saya. Bahkan dibilang saya ini memberikan uang saya ini uang bulanan dari Rio ini ke mama saya gitu loh. Dijambaknya itu mengenai bagian apa? Kepala atau bagian mana? Diangkat kepala saudara saksi. Apakah saksi Mulyanto mengetahui ketika terjadi penjambakan tersebut? Ya. Bisa saudara saksi jelaskan? Saya jelaskan ya. Pada waktu saya ditemui anak saya jadi percakapan. Saya perjalanan ke rumah Simpang dan Manggarai Selatan di Papua. Saya datang sama istri karena si cucu saya itu nangis digendong sama neneknya sama istri saya. Terus saya berusaha untuk mendamaikan. Buat apa lah? Satu keluarga suami istri bercekcok kalau bisa damaikan. Malah dia itu mengatakan aku nggak peduli mau apa kan gue nggak takut. Seperti yang sudah nasihati, apapun yang terjadi perselisihan jangan dilakukan kekerasan. Soalnya dengan mediasi musyawarah mufakat tidak terjadi. Tapi silakan ke jalan hukum. Masih ada jalan hukum di pengadilan gugatan. Tapi jangan menggunakan kekerasan seperti itu. Ini tidak memberi. Saya tadi kubur, malah dia ngamuk sama ini dijambak, rambutnya tadi ditolong ke belakang tadi. Langsung juga sebagai orang tua. Saya juga seorang tua yang melahirkan dia. Saya tidak pernah mendidik anak saya itu seperti itu. Justru apalagi sih cucu saya dulu pernah teraniaya di Tempil ini tanggal 8 Mei itu atau itu. Mungkin bisa mimpinya sampai memar atau itu. Saya punya seperti itu. Bayangkan kalau seandainya saya sebagai kakek, masa saya bilang kakek celaka, cucu, iya cucu seperti itu. Nggak sakit hati. Tunjukkan gambarnya. Tunjukkan gambarnya. Apapun bentuknya nggak bisa kesalahan. Kenapa nggak jadi bersama dengan anak nggak penting? 8 bulan. 8 bulan loh. Di tepian sini kalau nggak hati-hati kan bisa kena tendangan. Terima bisa kopok. Itu 8 Mei 2005. Jadi saya itu diusir dari rumah, bukan saya keluar dari rumah yang mulia. Kemudian setelah itu saya dipaksakan sama dia didorong keluar. Bahkan baju-baju ini kita keluar. Ya, akhirnya nggak bisa ada dalam titik temu ya saya kan berusaha selalu itu. Pada waktu itu juga saya mau menambahkan dengan dia. Pada waktu itu papa sudah ngomong gini, kalau kamu main hakim sendiri, saya laporkan ke Polrestabes. Yang pihak sana tuh nantang. Ya silakan aja nggak apa-apa. Bahkan saya ketika saya mau keluar pun anjing saya disuruh keluarin. Nah, oke, saya peliharaan saya keluarin dari rumahnya dia. Bahkan ketika malam pun saya ngambil baju, susu anak saya, pampers anak saya, pokoknya yang semua yang dia punya anak saya, bahkan emasnya yang dari keluarganya dia, untuk anak saya tidak boleh membawa. Jadi setelah kejadian itu saudara Betul. Dari juga Pak, juga. Saya ambil semua barang, tapi memang nggak bisa secara keseluruhannya yang mulia, karena banyak. Repertum
visum Ketua Majelis yang diambil pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekira pukul 19.20 atas nama saksi Novianti Wijaya. Kesimpulan, luka gores pada lengan atas kanan, luka lecet pada dada kiri memanjang sampai bahu kiri, luka memar pada paha lutut kiri. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Berdasarkan luka di atas tidak mengakibatkan halangan atau hambatan untuk melakukan aktivitas atau jabatan atau pekerjaan. Visum et repertum dibuat mengingat pada sumpah dan waktu menerima jabatan oleh Dr. Pratitis Amalia. Sementara, usai persidangan kuasa hukum terdakwa mengatakan, pendapat dari pihak saksi korban itu seperti itu. Tapi ya kita kan juga punya argumentasinya masing-masing. Nah, kebenarannya seperti apa ya nanti kita lihat nanti. Kita juga kan akan menghadirkan saksi di sidang selanjutnya. Jadi dilihat saja seperti apa. Dan mengenai jambakannya keras atau apapun, itu kan juga akan terlihat. Pastinya itu kan akan simultan dengan hasil visum. Nah, dari hasil visumnya kalau memang itu jambakannya terlalu keras dan pasti ada sesuatu yang mengakibatkan cedera parah ataupun apa. Tapi ternyata hasil visumnya itu tidak simultan dengan apa yang diceritakan. Berarti kan itu kan sudah, ya silakan berspekulasi seperti apa. Yang jelas tadi sudah diberikan hasil visumnya seperti apa dan keterangannya seperti apa. Nah, monggo bagaimana, apakah ada yang dilebih-lebihkan atau tidak, silakan dinilai sendiri karena seharusnya apa yang diceritakan dengan hasil visum itu simultan. Baik, terima kasih. Mas, barangkali ada tambahan sedikit dari Masnya? Ya, kalau saya sih cuman ya yang tadi dibilang di dalam, semua yang diceritakan tadi di dalam itu kebanyakan dilebih-lebihkan, lebay, kayak ngomong dorong itu sampai kena kepala anak saya segala macam, nggak ada. Karena murni saya lihat sendiri, saya dorong pun dorong biasa, yang kena pintu itu murni punggung badan mamanya. Ya kalau memang itu bayinya, iya seharusnya kan juga ada visum di situ. Benar. Oleh karena itu kita tanyakan, apakah bayinya dibawa pada saat keluar dari rumah kan dibawa. Nah, juga nggak ada bukti ya. Kalau memang mereka berdalih, silakan dibuktikan. Namun pada kekerasan istrinya ada ya pendorongan. Dorong jambak ada ya. Dorong mendorong ya. itu Iya, percaya. percikan, tapi ada Dan ya. itu silakan dibaca di dakwaan. Enggak, maksudnya ada dorong mendorong kena. Silakan dibaca di dakwaannya. Bukan itu tadi keterangannya ada pendorongan. Ketika adanya Saling tapi mendorong betul, kena pasti mamanya. ada yang menyalahkan. Kalau jambak ada ya, tapi kekerasan istrinya kita nggak tahu ya. beda dengan keterangan orang tua ayah korban dan Novianti mengatakan, Disampaikan sampean tadi di persidangan, apakah sesuai fakta atau dugaan mengada-ngada? Mohon dijelaskan. Saya sebagai ayah dari korban KDRT, anak saya yang bernama Novianti Wijaya, dilakukan oleh pelaku KDRT yang bernama Rio Pangestu yang sudah kami laporkan pada 10 Juli tahun 2025 di Polrestabes yang sekarang lagi berlangsung di persidangan KDRT. Fakta hukum yang terungkap pada saat persidangan itu sudah benar dan tidak ada unsur rekayasa. Apapun yang sudah saya sampaikan sesuai dengan fakta dan tidak ada yang disembunyikan. Terus nih Pak, tadi ada yang ditelaah bahwa terdakwa tidak pernah memukul cucu Anda. Itu kejadiannya setelah KDRT atau sebelum KDRT itu terkait memar pada si bayi. Ya. Pada saat saya mengambil kejadian tanggal 10 Juli tahun 2025 mengenai KDRT, sebelum itu ada peristiwa 8 Mei tahun 2025. Pada waktu itu cucu saya yang bernama Dante itu kebentur meja dan dikaplok sama ayahnya yang bernama Rio Pangestu sebelum terjadi KDRT. Itu sampai mengetahui sendiri atau cerita dari mana? Saya mendapatkan chatting dari anak saya WA di chat tanggal 8 Mei tahun 2025 dengan foto yang sudah dilampirkan ke saya. Berarti sebelum terjadi KDRT sudah terjadi dugaan penganiayaan terhadap cucunya jenengan ya. Baru terjadilah KDRT. Iya. Nah, untuk KDRT keluar sudah dengan anaknya ya waktu Iya. diusir ya. Pada saat KDRT yang terjadi, saya bersama anak saya diusir. Untuk pengambilan susu
setelah itu kan tidak boleh mengambil susu. Nah, selamanya tidak mengambil susu atau setelah reda pertikaian ini tetap mengambil susu atau tidak? Tempat Susu sama sekali tidak. Pada saat saya keluar sama anak saya dan cucu saya digendong oleh neneknya, langsung kita ke Polrestabes. Bahkan susu pun tidak kita ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang, dan kita beli sendiri. Intinya Bahkan saya lihat ada si Rio Pangestu selaku mantu saya ini terlalu tidak manusiawi sekali. Bahkan kenapa sih susu yang buat anaknya sendiri kok masih tidak diperbolehkan, dan ini sangat tidak manusiawi. Mbak mungkin bisa ditambah, setelah kejadian sebelum KDRT memang ada bukan pemukulan untuk bayinya, itu langsung ketika jenengan foto langsung kasih informasi papanya jenengan ya? Iya, jadi setelah terjadi pemukulan itu saya gendong anaknya, kan saya tanyain kenapa ini, ternyata anak saya itu belajar duduk jatuh kena kecoa meja. Setelah itu papanya mungkin lagi emosi dipukul lah, karena anaknya kan lagi nangis kan, dipukul seperti itu. Saya juga mau menambahkan perkara susu ya. Selama ini Bapak Rio Pangestu tidak memperbolehkan saya untuk mengambil susunya. Bahkan ada keluar kata-kata seperti ini, lebih baik susunya saya buang daripada saya kasih ke. Oke, harapannya apa Pak dalam perkara ini? Ada satu kepastian hukum menimbulkan efek jerah dan keadilan bagi orang mencari keadilan selaku kita ini sebagai korban. Untuk Mbak Novianti, Kalau untuk saya ke depannya saya ingin mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Atas perbuatannya, terdakwa Rio Pangestu didakwa melanggar pasal 44 ayat 4 atau pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, yang mencakup kekerasan fisik ringan dan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.